Selamat hari Minggu. Sudah 2 minggu ya kita bergereja. Di klasis ini kita 2 minggu. Jadi saudara kita berkeliling gereja-gereja. Yang pertama kita harus siap karena sekarang ini perubahan bukan saja digital, tetapi new normal ini bikin kita menuju pada apa yang disebut dengan virtual. Jadi makin berubah. Saya berdoa mudah-mudahan ketika kita gereja kembali, banyak jemaat yang kembali juga bergereja, karena banyak yang sudah merasa nyaman di rumah. Terutama yang kritik-kritik ke kita soalnya bergereja, waktu kembali gereja, dong son datang lagi. Ini juga celaka, saudara. Oke, saudara. Ternyata masker tidak mengurangi kecantikan dan kegagahan, saudara. Yang kuat menopang yang lemah. Ini tema kita. Yang kuat menopang yang lemah. Coba kita semua berkata, yang kuat menopang yang lemah. Puji Tuhan. Tapi tunggu dulu. Kuat dan lemah apa ini? Kuat apa, lemah apa? Apa kategori kuat, apa kategori lemah? Banyak penafsir yang mengaitkan teks ini dengan sekumpulan peringatan Rasul Paulus berhadapan dengan komunitas Kristen Yahudi yang masih membawa hukum-hukum Taurat. Jadi maksudnya adalah kamu yang sudah mengerti secara iman, kamu yang dahulu tahu, tolonglah saudara-saudaramu yang baru berproses, baru mengerti, baru mau tahu. Tetapi saya hanya menyeruti 2 hal saja pagi ini. Pertama, saudara, teks ini menurut saya bukan hanya soal hukum-hukum agama. Ini bukan hanya soal siapa yang dahulu, siapa yang dari belakang, bukan soal siapa yang tahu dan siapa yang tidak tahu. Tapi ini soal bagaimana saya dan saudara, kalau kita bilang kita beriman, kita bertahan dalam sebuah proses iman. Sebab apa, saudara-saudara? Karena beriman itu butuh kesabaran. Amin. Beriman itu butuh kesabaran. Terutama saling menopang itu butuh kesabaran. Mama-mama di sini banyak. Saya tanya, meskipun mama mau pakai masker, tapi saya tanya, mama-mama, apa yang paling menjengkelkan dari peran seorang ibu? Kalau yang paling hebat kan banyak, terutama dengan anak. Apa yang paling menjengkelkan? Taruhlah dengan anak bayi, apa yang paling menjengkelkan? Banyak hal sih, tapi yang paling menjengkelkan itu ketika suap. Ini menurut saya. Kalau anak makan varai racun, sudah masalah. Tapi ketemu anak yang motong susuap, kok dia masih kancing gigi, itu celaka, saudara. Itu potong kepala sakit. Kadang saya perhatikan ibu-ibu kalau kasih makan anak yang model begitu, ame senok dong, lihat ini otot jalan, buka-buka. Kalau kita tidak sabar, ada 3 cara. Cara halus, cara kasar, sangat kasar. Suap anak ini. Kalau saya makan, makan. Itu halus. Kalau cara kasar, ya ramas mulut.
atau tendensi hidung. Saya kasih masuk. Tapi paling kasar itu satu. Sana makan ya makan buang, itu saja. Itu paling kasar. Saya anak dua, saudara. Saya istri juga kami badan Mbak Iko sah. Anak pertama ini gemuk badan, tapi anak kedua dia mungkin terlalu menghayati kehidupan. Dia badannya kecil. Waktu kami bawa dia pergi dokter lihat kami tiga, bapak mama di anak pertama kok bagus sekali ya, tapi lihat anak kedua, dokter ini anak Pak, iya. Oh bisa ya berbeda. Dokter ini tidak tahu kalau saya yang kasih makan dia jadi. Saudara-saudara, kita mesti butuh kesabaran. Tuhan Yesus itu butuh kesabaran untuk mendidik para murid. Sudah omong, sudah jelaskan, masih salah. Tuhan Yesus bilang, tolong berjaga-jaga Pulang datang, don't tidur. Itu kalau kena lain sesak napas, saudara. Kalau saudara kena begini, kita saudara? Suami istri kita bersepakat, sudah, mama tidur bapak jaga. Mama baru belum bangun, bapak nah itu celaka, saudara. Nah, saudara-saudara, bahkan begitu sabarnya Tuhan, sudah mati, dia bangkit tapi masih mencari mereka sampai mereka mengerti para murid ini. Bergereja itu butuh kesabaran. Amin. Sabar. Pendeta khotbah lama sabar, tahan. Mau ngomong apa-apa sabar, pelan-pelan. Lain, backing lain, sabar. Saya suka bilang kalau visitasi, ketika omong mutasi pendeta, saya selalu bilang begini. Jemaat itu, saudara, bersyukur kalau ada pendeta. Kehadiran pendeta itu bisa membentuk jemaat. Tetapi pada saat yang lain, jemaat juga bisa membentuk seorang pendeta. Jadi itu saling berkaitan. Karena itu belajarlah bersabar. Saya punya anak ujian matematika, dia dapat nilai 5. Saya protes dia, saya agak suara naik. Lu ini kenapa kok bisa matematika dapat 5? Pakai guru les lagi. Kok bisa 5? Tapi karena saya pun suara agak naik, dia lihat saya lama-lama baru dia bilang begini. Tapi opa bilang dulu bapak juga dapat 4. Jadi saya juga tahan apa, saya sabar. Ya, ontong kau beta 5 toh. Dulu bapak 4, nah beta naik 1, 5. Oh sudah bagus, sudah bagus. Persekutuan itu butuh kesabaran, saudara-saudara. Tidak boleh menyerah. Karena itu Paulus waktu meminta yang kuat menanggung yang lemah, dia menggunakan kata opheilo dalam bahasa Yunani. Itu wajib. Kamu yang kuat wajib menanggung apa yang lemah itu. Kata itu juga memiliki arti berhutang. Maksudnya adalah kamu wajib tolong
Kamu yang kuat wajib tolong yang lemah, karena dahulu juga kamu berhutang terhadap orang yang menuntunmu menjadi kuat. Saya kira kita tidak ada yang dia lahir langsung, dia begitu lahir dari rahim ibu langsung dia salto dan dia lompat, ada kumis baru dia bilang mama. Kalau ada anak begitu, saya kira di mama dan bapak bangun lari, tidak akan tahan. Tidak ada. Kita berhutang dalam proses ini, saudara. Perhatikan Kristus, dia tidak mencari kesenangannya, dia sangat bersabar. Karena tujuan persekutuan itu hanya satu. Saya baca bapak teks itu. Coba saudara lihat di ayat 2 coba. Bisa tampil di situ ayat 2. Saya akan tampilkan. Nah, oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Tujuan utama dari persekutuan, tujuan akhirnya itu membangun. Kita saling membangun. Orang Kristen ini banyak yang keliru. Dong bangun gereja cepat secara fisik, tapi membangun cinta kasih persaudaraan itu lama sekali. Butuh bamara gitu. Saya pernah tugas di satu jemaat. Ada satu bapak, dia marah saya. Marah dia ketemu dia, saya tegur juga, dia tetap dia pun roman muka tidak enak. Waktu saya mau mutasi, dia menangis. Dulu bapak, saya dalam bapak dalam hati Tuhan pula malai. Dulu betogor lu sontogar pas mau jalan baru datang ku selamat. Ini pula malai. Gitu. Kita ini saudara membuang waktu percuma hanya untuk sesuatu yang bisa kita pakai untuk membangun. Tetapi kata ophelio wajib itu saudara juga mengisyaratkan hal yang lain. Bukan hanya tentang kamu yang kuat wajib menanggung yang lemah, tetapi juga kamu yang lemah beri dirimu juga supaya ditopang oleh yang kuat. Bahaya kehidupan ini adalah sudah lemah tapi merasa diri tidak lemah. Itu bahaya. Saya baca di itu berita kok ada opa satu mati ditampa pidrat. Ada baca juga. Wih, kok sulapam pulebe na jalan supaya payaju masih pimuku lagi. Ya kalau bapak-bapak dong tolong hati-hati gitu. Kalau tua-tua tahan napas. Dulu jam paksa. Kok Sulemana jam mengaku diri masih kuat. Gigi dong sana ada juga orang pakai opa, jangan beta masih nyong. Opa sudah mengaku sudah opa, sudah oma ya oma sudah, jangan paksa saudara. Saya belajar dari dosen saudara, kami pun dosen, ada dosen orang Belanda. Jadi saya pun kawan satu sekarang dia pendeta juga. Kami temani beliau mau ke Soe. Potong jalan sampai di Tarus. Beliau bilang kami begini, makan? Makan? Nah kami kan orang Timur ini, orang NTT ini kan pasti perasaan toh. Bilang makan? Kami dua balia tuh. Kinyang. Oke. Nah.
Ah, sudah. Bapak tua kasih berhenti oto, bapak tua turun makan, dia tidak pusing kami. Sepanjang kami jalan, dia habis makan, kami jalan itu dia tidak tahu. Wih, dia ada ame jeruk, dia makan, kami hanya cium bau, dia sana togor bilang, makan? Tidak. Pokoknya kami dua satu, lihat satu. Setiap kali dia kunyah kami juga injak kaki, Tuhan kau sudah setengah mati nih. Nanti begitu kami sampai sore, sudah ada urusan sedikit. Aku juga mau pulang, dia bilang, makan? Kami, yes, makan. Botol masuk warung itu saudara. Botol makan ini sampai dia juga kagum. Dia bilang, saudara kuat makan betul ya. Botol saya dalam hati sudah tahan dari tadi. Lumayan sukses sama botol. Itu. Sulapar ini orang tahu orang makan sudah. Mohon maaf ya kita, saya tugas di, saya 11 tahun ya di TTS. Wih, togor lama makan. Togor untuk makan ini lama. Nauba lama sekali. Saya pergi kegiatan di Manado, ada saya pun jemaat ajak. Pas jam makan, saya duduk begini, masih duduk, don datang hela saya, Bapak bangun makan, sini bukan di timur kok masih lama. Bangun makan sudah. Karena orang Manado makan sambil berdiri. Dong bahasa oi dong bang. Bapak tong masih togor lah datang 2 kali lah. Itu bukai oke. Kah au pet. Bila maskinya begini. Nanti saya begini lihat tabalap kakah au pet tabalap. Nah saudara, saya juga lihat kita ini alasan sulema tapi senang mengaku. Satu malam ada satu keluarga bertamu di rumah pas jam 7 malam, pas kami pun jam makan. Jadi saya bilang, Bapak, Mama mari makan, kita makan sama-sama. Pas kami makan, jadi pun suami bilang, Bapak sudah Bapak potong sukinya, ini baru habis makan. Nah di anak ada baru 3 tahun lebih, ada Iko. Dia bilang, Bapak omong kosong, potong belum makan. Saudara percaya yang mana? Saya yakin saudara percaya yang itu anak itu. Karena anak-anak susah bohong. Nah saudara, beri diri juga, jadi wajib menolong, tapi kita juga wajib memberi diri untuk ditopang. Kehidupan ini hanya bisa kuat kalau kita mau berbagi. Jangan sembunyi dengan Tuhan. Kalau saudara punya berkat, jangan sembunyi. Punya sesuatu yang bisa dikembangkan, jangan sembunyi. Tapi kalau saudara maju, jangan bikin diri seolah-olah saudara bisa. Tidak, jangan. Mengaku saya tidak bisa. Kami pergi kegiatan di satu tempat di luar negeri. Ada saya pun kawan kasihan. Saya juga bahasa Inggris tidak betul juga. Tapi saya lihat dia lebih parah. Potong makan ini dia hanya tunjuk gambar sana. Jadi dong waktu kirim datang makan apa? Mint itu, mint yang ke odol itu. Dia makan karena itu dia hampir muntah. Saya dalam hati, kalau lu tunjuk gambar sana, lu lihat gambar, lu sana pusing ke mana? Saudara, kalau kita tidak saling berbagi, kata wajib itu kita tidak pahami, bahwa itu panggilan kita untuk
yang kuat menolong yang lemah memberi diri untuk ditolong, maka yang terjadi adalah orang yang kuat menuduh orang lemah sebagai makhluk tak berpengharapan, orang lemah menuduh orang kuat sebagai orang yang sombong. Paulus mengutip Mazmur 69 ayat 10. Itu kalau saudara baca, itu satu seruan Daud memohon kesabaran dari Tuhan karena banyaknya tudingan terhadap dirinya. Dia mohon penyertaan Tuhan. Dan hanya kekuatan kesabaran dari Tuhan yang membuat dia kuat menghadapi berbagai tudingan itu. Kita saling menopang. Adakah opa oma yang hadir di gereja di sini pagi ini? Opa dan oma. Ada kok pasangan suami istri? Ada? Oke. Itu masih kecil itu. Bapak dan mama usia siapa lebih dengan mama usia siapa lebih tua? Berapa tahun kira-kira? Selisihnya 10 Wih, ganteng betul Bapak ini. Bapak dan mama juga. Oh, di rumah itu. Ya. Maksudnya selisih usia juga 3 tahun, puji Tuhan. Saudara yang selisih usia sama ke saya kasih ingat, jangan pernah kekerasan terhadap istrimu. Jangan cowok-cowok. Sebab di masa tua kita punya harapan kepada dia. Saya sulian orang tua nih yang dotong setua kalau botong pu istri lebih umur, botong lebih umur dari istri. Nanti mam tua suap kita ke kita kasihan. Saya kasihan. Saya amati ulang-ulang itu. Kalau istri lebih tua dari suami lebih tua dari istri kok botong setua kok jalan itu. Jalan di mana-mana kasihan. Bab tua sorong tangan kau mam tua pegang. Kau mam tua hela-hela sendiri dia juga pelan-pelan. Pokoknya dong sili otot na mam tua dalam hati. Aduh Tuhan nih itu. Kalau kita kekerasan terhadap istri yang saya takut itu kita sutua kok dia hela-hela kita pun tangan begini. Baru sampai di got yang dalam. Dia pikir ame begini. Ini dulu yang pukul-pukul sampai tak. Mungkin inilah saatnya dia pikir. Itu botol habis, celaka kita semua. Ya, dalam gereja kalau saudara punya sesuatu talenta yang lebih, saudara punya sesuatu yang kuat, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Topang jemaatmu. Saudara punya berkat yang lebih, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, jangan pernah saudara menganggap bahwa saudara jauh lebih dari orang lain, jangan. Dalam gereja kita harus sama-sama bertumbuh, baik yang kuat, baik yang lemah, baik yang berpengalaman dalam hal iman maupun yang baru bertumbuh. Belajarlah berbagi sama seperti Kristus yang bersabar dalam penderitaan Allah untuk mengaruniakan kemuliaan. Hal kedua saudara, ayat 13 di bagian akhir itu Paulus jelaskan panjang lebar, tetapi dia hanya omong tentang teks ini bicara bukan saja tentang yang kuat menanggung yang lemah, yang di mana-mana ketika kita saling menopang itu akan timbul harapan. Milikilah harapan, ayat 13. Paulus menyimpulkan semua pengajarannya dengan melihat hal yang sangat esensial, yaitu harapan. Tadi Ibu Pendeta baca di ayat 7 sebagai nats pembimbing. Terimalah satu akan yang lain. Dalam persekutuan meski banyak ragunya, banyak tantangannya,
kita jangan hilang harapan. Ada nasihat bilang begini, hope is belief whatever happens will be a good thing. Kalau saya pembahasa Inggris yang bagus ya maklumlah saya ororote. Harapan itu percaya bahwa esok hasilnya sesuatu yang baik. Kadang harapan berawal dari sesuatu yang menyakitkan. Saya tadi malam lewat bundaran, saya kaget karena, manusia begini, tidak pakai masker. Tapi begitu dong kena COVID baru dong sadar bahwa itu penyakit itu. Orang kadang memerlukan sehat ketika dia rasa sakit. Ya begitu dia sakit baru dia tahu betapa pentingnya sehat. Ada orang yang dia hidupnya mau jomblo saja, tidak mau ini. Ada anak muda di sini? Ada? Angkat tangan sebelum saudara angkat kaki dari sini. Iya kan sebentar kita angkat kaki tuh. Anak muda coba angkat tangan. Kelompok milenial. Oke. Kakak sudah ada pacar? Belum? Kasihan ya. Itu mesti didoakan secara khusus. Tapi kadang kita bilang kita mau sendiri. Tapi begitu kita lihat orang ada sama-sama terus, orang berpasang-pasangan, kita merasa sakit karena kesendirian. Dalam sakit itu baru kita butuh orang lain, kita butuh pacar. Kadang anak-anak dong beribut, kita mengamuk, beribut sana, iko mau sumpah bapak itu. Tapi begitu anak-anak dong diungsikan, potong duduk sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri, memasak sendiri, makan sendiri, baru kita sadar betapa pentingnya anak-anak bagi kita. Suami pulang, buang sepatu di situ mengamuk. Memang lu pun turunan soalnya tahu bersih. Kadang botong demi bersih ini botong merusak damai sejahtera. Pakaian buang lu laki-laki soalnya dia bos. Manusia son tahu malu datang hanya pakai buang harba biru. Suami karena perasaan, suami pindah pi laundry daripada kena marah. Suami soalnya datang baru pikir, kasihan betapa pentingnya suami. Ya toh. Kadang suami ini kan tidur, saudara bilang, tahu ini babi Belanda dari mana datangnya. Tapi begitu suami mati, siapa lah. Nanti suami mati baru, bapak menang, colu masang gorok di bepun sebelah. Jadi hina suamimu, dia mati tak salah, engkau mata terang. Istri juga begitu. Nah saudara, saya tiba-tiba ingat satu orang namanya Katrin Skutz. Saudara kalau buka Google, saudara silakan cek Katrin Skutz. Dia salah satu perempuan yang termasuk pejuang reformasi, bagian dari gerakan reformasi waktu gerakan reformasi oleh Martin Luther. Dia besar di lingkungan Katolik di Strasbourg, Jerman. Tapi kemudian dia suka dengan ajaran Lutheran, ajaran Protestan, gerakan reformasi. Dia dengar pengajaran-pengajaran itu, tapi dia punya pastor namanya Matthaus Sell itu juga tertarik dan banyak memberi penjelasan kepada dia. Akhirnya keduanya menikah. Pastor berhenti dari pastor menikah, mereka menikah.
pastor jadi pendeta Lutheran. Saudara cari Catherine Scarl, saudara akan temukan banyak hal. Dia pencipta lagu hebat. Tetapi yang paling hebat dari perempuan ini adalah ketika dia menikah dengan Matthew Sell, suaminya kemudian jadi pendeta. Yang paling hebat dari perempuan ini, paling hebat dari seorang istri pendeta ini adalah fungsi rumah pastori. Hebat. Rumah pastorinya bukan hanya tempat tinggal dia dan suaminya, tetapi rumah pastori itu dia buka untuk menampung semua orang, gelandangan, orang sakit, orang miskin, semua yang ini datang dia terima di rumah. Sebenarnya sejarah rumah pastori itu, kalau omong sejarah rumah pastori itu dari Catherine Scarl. Rumah pastori menjadi rumah yang terbuka. Karena itu kalau rumah pastori, rumah pendeta dulu itu biasanya besar. Karena dulu potong anak-anak dari kampung pisah sekolah di kota tuh biasa kebanyakan potong bapak mama penatua atau ini dong titip di pendeta. Jadi di rumah pendeta itu bisa 20-30 orang. Sekarang sulain rumah pastori dong kecil. Kecil kadang potong masuk di dalam. Bapak dan mama pendeta dong istirahat. Don tidur di dalam, mereka membentengi diri. Mama Jamara, ini saya khotbah kita dua ini. Waktu saya bawa di satu pembinaan, saya bawa materi tentang fungsi pastori. Ada penatua yang dia kritik saya. Dia bilang begini, Bapak, kami juga kasihan Bapak dan Mama pendeta. Karena kalau kami bertamu dan mereka buat minum rasanya sana enak. Saya bilang ada dua solusi. Pertama, siap satu diaken yang bertugas khusus di rumah pastori. Siap anggaran. Jadi diaken pun tugas itu adalah tamu datang dan siap makan, siap kasih pendeta makan, begitu. Pasti saudara tidak setuju kan? Amin. Diaken non setuju ke sana. Siapa cuma pidudu jaga di sana, kosan ada kerja. Tapi yang kedua, kalaupun rumah pastori kita kecil, tugas para pendeta adalah menarik pastori lebih luas. Jangan tunggu tamu datang. Pendeta yang harus berkunjung ke rumah jemaat membawa suasana pastori di sana. Ini saudara setuju ke sana? Setuju? Setuju. Puji Tuhan. Sambil saya kasih ingat penatua diaken pengajar bahwa bukan hanya pendeta saja juga, saudara juga harus membawa suasana pastori ke jemaat-jemaat, rumah jemaat. Dengan cara itu saudara bukan saja belajar menerima satu dengan yang lain, tetapi saudara sedang mengajari satu bentuk model hidup saling menerima dengan yang lain. Berkunjung itu pun kekuatan di situ. Makanya Catherine dia berkata begini dalam bahasa Jerman, Es ändert sich when wir dark Hoffnung break werden. Perubahan itu terjadi jika kita diperkaya oleh harapan. Buka rumah, tapi dia sadar benar bahwa ada harapan di situ. Orang buka rumah itu beresiko, apalagi yang datang itu misalnya yang dia sudah mampu kendalikan dia pun tangan.
Dia datang kalau dia beli orang pembarang dia itu dia. Ada orang yang ketahui ke mana kalau dia beli orang pembarang dong. Kayak semangat sekali. Baru doa diam-diam. Itu waktu celaka. Tapi dia tahu ada harapan di situ. Selain pendeta, penatua, diaken, pengajar membawa suasana pastori, semua jemaat dalam hidup ini membawa suasana pastori. Rumah terbuka, rumah doa, rumah kasih sayang. Itu kalau kita mau bicara tentang bagaimana kita membangun harapan. Kristuslah yang mengajari kita harapan, saudara. Nelayan yang biasa, pemungut cukai, Tuhan pilih mereka karena orang lihat kelemahan, Kristus lihat potensi. Benar kata firman, Kristus memberitakan Injil dalam lokus Israel, tapi karena apa yang diwartakan Kristus adalah kebenaran firman dan dia adalah firman itu sendiri, maka dari Israel terang keselamatan menjadi milik semua bangsa. Satu kekuatan kebaikan, satu suasana pastori yang indah di antara kita akan memberi harapan bagi jemaat terbangun di dalam cinta kasih persekutuan. Mari kita belajar. Kuat tolong yang lemah, lemah beri diri untuk ditopang. Kita belajar saling menopang. Tuhan memberkati kita. Amin.